Aku mau kuliah di Harvard. Ih, gak gampang loh. Emangnya kamu bisa? Kamu kan perempuan, gak usah lah sekolah tinggi-tinggi. Yaelah, modal cantik doang. Pernah nggak sih kamu harus bekerja ekstra keras untuk meraih sesuatu dalam hidupmu? Atau kamu diragukan karena kamu seorang perempuan? Atau bahkan dihadapkan dengan hambatan sampai mau menyerah rasanya? Hai Koci, welcome to Coach Potato Channel. Mungkin gak sedikit dari kamu yang pernah diragukan orang lain. Katanya, mimpi kita ketinggian. Kali ini, aku, Denia, akan share karakter perempuan-perempuan tangguh dalam film yang juga bisa jadi inspirasi agar yakin dan berani untuk mengejar apa yang akan kamu cita-citakan. So, let's get started! Yang pertama, ada 3 wanita jenius di balik NASA. Film Hidden Figures ini mengisahkan kehidupan nyata tentang 3 wanita cerdas berkulit hitam yang bekerja di NASA. Dorothy Vaughan adalah seorang programmer ahli Fortran, bahasa komputer terkemuka saat itu, dan dia juga menjadi supervisor kulit hitam pertama di NACA atau NASA. Sedangkan Mary Jackson adalah seorang insinyur NASA yang sukses dan advokat untuk wanita dan minoritas di lapangan. Katherine Johnson, seorang ahli matematika yang menghitung lintasan penerbangan untuk proyek Mercury dan misi lainnya. Mereka masing-masing memiliki tantangan tersendiri di tempat mereka kerja. Meskipun mereka memiliki bakat yang luar biasa, mereka masih dipandang sebelah mata karena mereka berkulit hitam. Karena pada saat itu, Amerika Serikat masih menerapkan hukum Jim Crow yang memisahkan warga kulit putih dan berwarna. Mereka menerima perilaku diskriminasi karena kulit hitam, tetapi juga karena jati diri mereka sebagai perempuan. Para perempuan ini juga sering diremehkan atas pekerjaannya di NASA, baik oleh laki-laki dari ras kulit hitam sendiri maupun laki-laki pada umumnya. Katherine dipindahkan ke bagian kelompok tugas angkasa atau Space Task Group yang bekerja sangat dekat dan vital dalam peluncuran pesawat. Tetapi, ia terhambat oleh berbagai diskriminasi yang diterimanya. Ia tidak punya akses fasilitas kantor yang sama karena ia berkulit hitam. Dibatasi untuk mengakses informasi yang ia perlukan dan tidak diizinkan mengikuti rapat besar hanya karena ia seorang perempuan. Di sisi lain, Dorothy dipersulit mendapat promosi jabatan ketika ia sendiri selalu mengambil alih tugas atasannya yang telah lama sakit. Mary pun tak jauh berbeda. Ia dipersulit saat mendaftarkan diri menjadi teknisi resmi NASA karena ia berkulit hitam dan perempuan. Bisa dibayangkan bagaimana harus bertahan di tempat yang penuh dengan tekanan. Tapi, mereka tidak pernah menyerah untuk meraih impiannya meskipun dengan orang-orang di sekitar mereka meremehkannya. Jangan biarkan hal-hal sepele menghalangi kamu mencapai tujuan kamu. Biarkan hasil kerja keras yang berbicara. Yang kedua, ada detektif muda yang berani ambil resiko, Enola Holmes. Now where to begin? Enola Holmes menceritakan seorang detektif perempuan yang masih remaja. Dia sangat handal dalam memecahkan misteri. Enola sendiri merupakan adik perempuan Sherlock Holmes. Enola dibesarkan untuk menjadi sangat berbeda dari gadis-gadis lain yang lahir di akhir 1800-an. Enola menjadi sosok perempuan yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berpendidikan tinggi. Namun, dengan kematian ayahnya dan hilangnya ibunya secara tiba-tiba, menjadikan dirinya di bawah asuhan oleh kakak pertama laki-lakinya, yaitu Mycroft. Mycroft menekan Enola untuk hidup seperti gadis pada umumnya. Dari sini, Enola diberi 2 pilihan, yaitu menjalani kehidupan jalur diri sendiri atau jalur yang sudah dipilihkan orang untuk kita. Tentu, Enola memilih mencari jalurnya sendiri sesuai yang dia katakan. Our future is up to us. Bahwa setiap manusia memiliki hak atas masa depannya masing-masing. Karena, jika kamu tidak melakukan apapun sekarang, kamu akan mengalami kesulitan yang lebih besar di masa depan. Film ini berlatar pada saat kerajaan Inggris akan pemungutan suara tentang reformasi. Enola menjadi salah satu orang yang mendukung reformasi tersebut. Kamu harus bersuara jika ingin didengar. Kamu harus berani berargumen dan bersuara untuk perubahan. Di sini, Enola beberapa kali harus membuat pilihan sulit.
Karena pada dasarnya, setiap orang akan tiba saatnya untuk membuat pilihan yang sulit. Dan pada saat itu, kamu akan menemukan keberanian dalam diri kita dan siap untuk mengambil resiko di masa depan. Yang ketiga, ada Queen of Gambit herself. Queen's Gambit adalah miniseri berdasarkan Walter Tevis 1983. Film ini berlatar belakang pertengahan 1950-an sampai 1960-an. Dimulai ketika Beth yang berusia 8 tahun kehilangan ibunya dalam kecelakaan mobil. Kemudian dibawa ke panti asuhan. Dari sini, Beth belajar bermain catur dari seorang pria tua. Dia jadi mulai menyukai permainan catur dan segala nuansa kerumitannya. Dia sempat diberitahu bahwa anak perempuan tidak bermain catur dan ibu angkatnya mencoba mencegahnya dengan menyarankan kelas dansa atau klub perempuan sebagai gantinya. Beth tidak menghiraukan semua perkataan tersebut. Dia tetap terus maju meraih impiannya. Beth mulai mengikuti turnamen catur yang sebagian besar pemain adalah pria berusia 20-an. Tapi dia mampu mengalahkan setiap orang. Sempat juga diremehkan sebelum bertanding. Tetapi Beth percaya diri dengan kemampuannya dan membiarkan permainannya berbicara sendiri. Kehidupan Beth memang tidak semudah yang dibayangkan dia. Juga memiliki jatuh bangun kehidupan. Beth berjuang dengan kecanduan. Pertama, kecanduan obat pil penenang yang diberikan kepadanya di panti asuhan, dan kemudian menjadi bergantung pada alkohol dan obat-obatan untuk mendapatkan pola pikir yang benar untuk bersaing. Oleh karena itu, dia berusaha untuk menyeimbangkan pasang surut kehidupan, menemukan kembali kekuatan dalam dirinya untuk terus bergerak maju meskipun ada rintangan. Jika kamu sudah menemukan sesuatu yang kamu sukai, jangan berhenti berusaha sampai yang kamu inginkan tercapai, meskipun orang-orang di sekelilingmu merendahkanmu. And finally tonight, our Person of the Week. There was another name on the short list for the Nobel Peace Prize today. Malala, 16 years old, the youngest nominee. Yang keempat, Hineni Malala. Hineni Malala adalah film dokumenter yang menceritakan tentang Malala yang berusia 18 tahun. Kisah Malala terkenal di seluruh dunia. Dia adalah seorang remaja Pakistan yang membela hak anak perempuan atas pendidikan, terlepas dari Taliban. Hal ini mengundang kemarahan para pemberontak yang tidak toleran yang menguasai lembah Swat, tempat Malala dan keluarganya tinggal. Malala telah menjadi simbol global untuk harapan dan perubahan. Dia tidak menyerah untuk membela apa yang dianggap benar, walaupun nyawanya adalah taruhannya. Dia tetap memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak pendidikan dan menuntut kesetaraan gender. Dia tahu cara mengatasi kesulitan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan keberanian, dan juga menginspirasi dan menunjukkan kita bahwa siapapun, dimanapun, dapat bersuara. Film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton bagi setiap remaja, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya menghargai kebebasan yang mereka miliki, dan juga pengingat tentang kekuatan satu orang yang harus dilihat semua orang. Ini adalah panggilan suara yang menunjukkan bagaimana satu suara kecil dapat didengar seluruh dunia. Yang kelima, ada si cantik dan ambisius fashion icon di Harvard Law School. Legally Blonde menceritakan seorang gadis mahasiswi yang mencoba untuk memenangkan kembali mantan pacarnya dengan cara masuk ke universitas populer Harvard. Ellie Woods menjalani kehidupan dengan stereotip terhadap pirang, karena di Amerika, gadis pirang sering dianggap bodoh dan hanya bermodalkan kecantikan. Ellie Woods, yang mana dia adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga kaya, hits, dan menikmati hidup. Tetapi, ia merupakan sosok yang pintar. Ia juga juara kontes kecantikan, pemimpin di asrama mahasiswi, dan memiliki IPK 4 untuk jurusan fashion. Tapi, dia sering dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Niatnya untuk masuk ke Harvard ini dianggap sepele oleh keluarga dan sahabatnya. Hanya bermodal tekad dan kepercayaan diri, Ellie Woods berjuang sebisa mungkin agar bisa lolos di seleksi bersama untuk LSAT. Perjuangannya tidak sia-sia. Ia lolos ke Harvard Law School dengan nilai di atas sedikit KKM. Selama kamu berusaha sungguh-sungguh, kamu pasti bisa menggapai apa yang kita mau.
Setelah masuk ke Harvard School, ternyata dia diperhadapkan dengan berbagai macam pandangan masyarakat terhadap dirinya. Begitu juga orang tuanya yang selalu dianggap remeh dan tidak serius. Walaupun sempat jatuh, Elias selalu bangkit kembali menjadi lebih baik di setiap masalah yang ditemuinya dan berhasil membuktikan bahwa dia pantas berada di Universitas Harvard. Jadikan setiap kesulitan sebagai batu loncatanmu untuk bisa lebih maju. Ella benar-benar harus berjuang bukan hanya untuk mendapatkan Warner saja, tetapi membuktikan bahwa dirinya mampu, sekaligus melawan stigma terhadap perempuan pirang. Berani melawan stereotip yang tidak benar tentang dirinya dengan membuktikannya dengan prestasi. Memang paling tepat untuk membungkam mulut orang-orang dengan hasil kerja keras kamu. Nah, Koci, mumpung lagi di rumah aja, kamu bisa loh nonton film-film tersebut dan semoga menambah inspirasi dan semangat kamu dalam meraih impian. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kamu cita-citakan meskipun rintangan sebesar apapun menghadang. Emang gak gampang dan butuh kerja keras, tapi kita pasti bisa. Pendidikan itu penting untuk laki-laki dan juga perempuan. Kalau Koci punya impian apa? Cerita di kolom komen ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini dan nyalain notification-nya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bye-bye!